Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febhima Sari, NIM 2304011956. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model konsep kurikulum. Langsung saja kita ke materinya. Dalam model konsep kurikulum ada beberapa macam model. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum, kedua kurikulum subjek akademis, ketiga kurikulum humanistik, keempat kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir atau yang kelima kurikulum teknologis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum teknologis. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum teknologis? Kurikulum teknologis adalah sebuah model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik melalui metode pembelajaran individual, media buku, ataupun elektronik, sehingga mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, ada dalam dua bentuk, yaitu yang pertama perangkat lunak atau disebut dengan software, dan perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dikenal dalam pendidikan sebagai teknologi alat atau tools teknologi, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem atau sistem teknologi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum teknologis. Sukamandinata menyatakan bahwa kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teknologi dalam pendidikan memiliki 4 ciri khusus. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kemampuan akademik, kemampuan vokasional, atau kemampuan pribadi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Yang kedua yaitu metode. Kegiatan pembelajaran dipandang sebagai proses mereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Bila terjadi respon sesuai harapan, maka respon tersebut diperkuat. Yang ketiga yaitu organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari berbagai disiplin ilmu, tetapi telah diramus sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar yang besar disusun dari bahan ajar yang lebih kecil dengan memperhatikan urutan-urutan penyajian materi dalam pengorganisasiannya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap saat pada akhir satuan pembelajaran maupun akhir semester. Fungsi dari evaluasi ini adalah sebagai umpan balik peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan suatu pelajaran, sebagai umpan balik bagi peserta didik pada akhir suatu program atau semester. Juga dapat menjadi umpan balik bagi guru dan pengembangan kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu kriteria kurikulum teknologis. Ada 3 kriteria dalam kurikulum teknologis. Yang pertama yaitu prosedur pengembangan kurikulum teknologis dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain. Kedua, hasil pengembangan berbentuk model yang dapat diuji coba ulang dan memberikan hasil yang sama. Yang ketiga atau yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang A yaitu penegasan tujuan, B pelaksanaan pembelajaran, dan C pengetahuan tentang hasil. Implementasi kurikulum teknologis. Implementasi kurikulum teknologis dalam bidang teknologis mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi alat.
Dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum lebih menekankan pada penggunaan alat-alat maupun media yang dapat membantu menyelesaikan masalah pemahaman materi peserta didik maupun permasalahan administrasi. Penerapan kurikulum yang seperti ini membutuhkan kerjasama dengan para penyusun program, penerbit media elektronik, dan media cetak. Membutuhkan biaya yang banyak untuk pembelian alat-alat maupun medianya dan juga untuk perawatannya. Perlu diperhatikan bahwa formulasi penggunaan alat-alat ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran benar-benar diperlukan atau tidak agar tidak mubazir nantinya. Lebih jauh lagi, perlu adanya spesifikasi alat atau media yang akan dikembangkan, baik dilihat dari segi kegunaan maupun ketepatan penggunaannya. Yang kedua yaitu implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi sistem. Dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum lebih menekan pada sistem di mana biaya dapat ditekan pengeluarannya. Di samping memberi kesempatan kepada tenaga pendidik, terutama guru-guru untuk mengembangkan sendiri program pengajarannya, sistem menjadi fokus utama yang berarti bagi para tenaga pendidik untuk mencari solusi alternatif atas permasalahan pendidikan dengan cara mencari metode yang tepat guna untuk memecahkan. Model yang seperti ini di negara kita yaitu Indonesia bisa dikenal dengan nama Satuan Pelajaran dalam Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Satuan Acara Perkuliahan pada Perguruan Tinggi sebagai bagian dari sistem instruksional dan desain instruksional. Dalam sebuah kurikulum pastinya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing kurikulum. Yaitu kelemahan kurikulum teknologis adalah kurikulum teknologis yang sejatinya menerapkan teknologi sebagai alat bantu proses pembelajaran bisa jadi dijadikan ajang bisnis terutama di sekolah maupun finansialnya rendah apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Jadi pihak sekolah bisa memanipulasi dana yang keluar untuk membeli alat bantu teknologi untuk menunjang pembelajaran, bisa dikatakan seperti itu ya. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum teknologis yang dalam proses pembelajarannya berstruktur dan bersatu dengan alat dan media pembelajaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit alias sangat banyak. Contohnya kita akan membeli satu komputer atau laptop mesti berharga jutaan hingga puluhan juta rupiah dan itu memakan banyak biaya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang bersifat teknologis juga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan saat ini masih banyak para tenaga kependidikan yang masih rendah kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Kelebihan kurikulum teknologis. Yang pertama, penggunaan berbagai teknologi untuk membantu proses pembelajaran akan membantu mempermudah pekerjaan tenaga kependidikan. 2. Menjadikan pekerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Ketiga, membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga kependidikan benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum teknologis adalah sebuah model kurikulum yang dibuat bertujuan untuk memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik dan mempermudah para pengajar atau tenaga pendidikan untuk menyampaikan materi yang disampaikan. Dengan adanya kurikulum teknologis seperti ini, sebuah pendidikan akan lebih maju ke depannya dan lebih baik lagi. Karena dalam pengembangan pendidikan tidak ada batas dan ruang atau waktu yang membatasinya. Seperti kata Samsuar dan Reflianto, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dengan harapan materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar dan pembaca. Terima kasih saya ucapkan kepada para
penonton yang menonton video penjelasan ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan pada saat penjelasan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.